tentu itu menjadi rugi buat kita ya, kerugian besar untuk kita para peternak ini ya. Karena yang kita harapkan sapi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam saya dari Riau teman-teman. Jadi salam Riau-nya di Minas. Jadi semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan, begitu juga dengan ternaknya ya. Jadi teman-teman, pada siang hari ini seperti biasa saya angon sapi ya. Jadi tidak ada istilah kata-kata capek hari ini, karena aktivitas sehari-hari angon sapi, angon sapi, angon sapi. Ya teman-teman, inilah area penampakan kita. Jadi teman-teman, inilah lahan yang tempat kita angon ya teman-teman. Ini teman-teman. Jadi teman-teman, di video kali ini saya sedikit menjelaskan ya teman-teman, mempercepat ya kehamilan induk sapi ya. Jadi sapi ini ya beranak sekali setahun. Mungkin para peternak sapi, jadi anak sapi udah usia 2 tahun, jadi induknya baru ini ya, baru melahirkan ya. Itu teman-teman sangat rugi bagi kita ya. Kenapa saya bilang rugi? Ya dari segi waktu ya, kita memang menunggu sapi ini kan sekali setahun. Jadi bagaimana triknya ya teman-teman? Jadi triknya supaya kita menghasilkan sapi ya. Jadi jangan sampai anakan sapi itu di usia 2 tahun ya baru induknya udah melahirkan ataupun bunting. Salah, itu sama kita menunggunya lama ya. Jadi supaya teman-teman tahu ya, perlu diketahui ya, teman-teman harus perhatikan siklus birahi sapi ya. Jadi ketika sapi itu melahirkan ya, dia sapi itu akan birahi ya di usia 1 bulan ya. Anak yang sapi yang udah lahir itu pasti dia birahi di 1 bulan, kemudian di bulan kedua pasti birahi. Jadi perlu teman-teman harus kawinkan dia, atau teman-teman ini ya, teman-teman IB dia ketika di usia anak sapi yang baru lahir itu usia 2 bulan minimal, paling istilahnya paling lambat 3 bulan atau 2 bulan umur anak sapi ya. Supaya kenapa? Supaya jarak anakan sapi yang ini ya, nanti ketika sapinya yang baru beranak 3 bulan atau 2 bulan, jadi kita suntik, kita IB ya. Jadi kalau pas kita suntik, kita IB ya, kita inseminasi buatan atau kita kawinkan ya sapinya. Jadi di usia ini anaknya yang usia 3 bulan tadi itu dia udah berumur 1 tahun ya. Jadi udah punya adik, dia udah beranak ya. Itu nggak nyampe 1 tahun biasanya itu ya, karena sapi itu dia ini ya, dia kan paling lama itu melahirkan 10 bulan ya, 10 bulan teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara ini ya mempercepat kehamilan atau memperpendek supaya anakan sapi itu jarak 1 tahun udah punya ini ya, udah punya adik lagi ya teman-teman ya. Itu mungkin banyak para peternak itu yang seperti ini ya, yang sekarang ini biasanya ya beternak dia, jadi dibiarkan anaknya udah usia 1 tahun tapi belum di IB, jadi menunggunya ya 2 tahun jadinya teman-teman. 2 tahun. Jadi jangan seperti itu.
tentu itu menjadi rugi buat kita ya, kerugian besar untuk kita para peternak ini ya. Karena yang kita harapkan sapi ini beranak ya sekali setahun, bukan sekali 2 tahun. Jadi usahakan kalau udah beranak sapi kita ya, udah usia 2 bulan ya, ataupun paling minim 2 bulan ya, paling 3 bulan ya paling lambat ya. Jadi supaya indukannya itu bisa bunting lagi ya. Jadi pas usia setahun kurang lah anakannya itu ya, setahun kurang. Jadi udah punya adik lagi teman-teman. Jadi jaraknya setahun ya. Kita katakan setahun. Jadi itulah keuntungan bagi kita ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, jangan lalai ya, jangan lalai dalam ini ya, dalam memperhatikan siklus birahi indukan sapi ya. Ini kalau kita salah-salah ini, kita tidak memperhatikan, kesalahan fatal yang terbesar ini ya. Jadi kerugian yang sangat besar. Ibarat gini ya, ibarat istilahnya kita menunggunya itu udah 2 tahun baru kita menghasilkan, itu sangat fatal teman-teman. Jadi triknya seperti itu ya. Jadi teman-teman punya indukan sapi, diperhatikan induknya. Jadi ketika beranak dia, jadi di usia 2 bulan anak sapi itu, jadi sapi kan kembali birahi, segera dikawinkan atau di IB ya, di usia anaknya yang 2 bulan ya. Jangan 1 bulan, di usia 2 bulan saja. Itu paling istilahnya paling apalah, karena kan sapi ini habis melahirkan, tentu pemulihan juga ya. Jadi di usia 2 bulan atau 3 bulan ya teman-teman. Jangan sampai di usia setahun baru dikawinkan, jangan sampai di usia 6 bulan dikawinkan ya. Jadi kalau misalnya sapinya belum birahi ya, belum nampak, cepat-cepat suntik perangsang ya. Di usia anaknya baru 1 bulan suntik perangsang. Jadi dia dalam dalam 1 minggu atau 2 minggu pasti dia akan birahi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu teman-teman triknya ya, trik untuk ini mempercepat ini ya kehamilan induk sapi ya, supaya anak-anaknya jaraknya dekat ya. Jadi jaraknya 1 tahun. Jadi teman-teman, sekian dulu ya penjelasan dari saya. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-temanku ya. Jadi tetap semangat ya, salam peternak sapi Indonesia. Jadi di sini motivasi sedikit lah teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih muda biar nggak malas ya. Jadi kata-kata hari ini ya, jangan sia-siakan waktu usia di mudamu ya. Nanti kamu tidak akan tahu di usia tuamu seperti apa. Jadi semasa kita masih muda ya, tetap semangat ya. Jadi yang para peternak ya, tetap semangat supaya kita menjadi orang-orang sukses. Oke teman-teman, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, supaya channel ini semakin berkembang ya. Jadi supaya saya rajin buat video yang menarik khususnya tentang sapi ya. Oke teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.